baik. Sahabat Alia sendiri bagaimana? Baik dong dok. Dok, tebak-tebakan ya dok. Ayo. Kalau kepala kita sering sakit atau terasa berat, organ tubuh mana yang perlu kita cek? Otak. Kalau kita mengalami cedera di kepala, bagian tubuh mana yang paling berperan mengatur semua fungsi tubuh? Otak juga. Organ tubuh apa yang memproses semua sinyal dari mata, telinga, dan tubuh supaya bisa bergerak dan berpikir? Jawabannya otak. Kalau kita bisa mengingat kejadian, berpikir, dan mengatur gerakan, itu kerjaan siapa ya dok? Kerjaan otak dong. Jadi otak itu ibarat CPU-nya komputer ya dok? Iya, bisa dibilang otak itu ibarat CPU komputer. Semua perintah, pemrosesan informasi, dan koordinasi tubuh dikendalikan di sana. Otak menerima sinyal dari seluruh tubuh, memprosesnya, lalu mengirimkan perintah balik supaya tubuh bisa bergerak, merasakan, dan berpikir dengan tepat. Makanya kalau otak terganggu, fungsi tubuh dan pikiran juga bisa ikut terganggu. Tapi ngomong-ngomong dok, dokter itu dokter apa sih? Kenalan dulu dong. Perkenalkan, saya Dr. Laresi Indah Sonata, dokter spesialis neurologi di Alia Hospital Depok. Sebagai spesialis neurologi, saya menangani seluruh sistem saraf, mulai dari otak, saraf tulang belakang, hingga saraf tepi. Dok, aku kepo dikit ya, nanya-nanya boleh nggak? Boleh? Dok, sebenarnya apa sih yang membedakan sakit kepala biasa dengan sakit kepala berat yang berbahaya? Jadi sebenarnya nyeri kepala itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau primer itu memang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, tetapi yang sekunder itu bisa dari masalah gangguan pembuluh darah otak, bisa karena tumor atau infeksi otak. Kalau kita pernah kena benturan di kepala, kapan sih dok harus waspada dan periksa ke dokter? Sahabat Alia, setiap benturan di kepala memang perlu diperhatikan, tapi nggak semua harus panik. Segera periksa ke dokter kalau setelah benturan muncul gejala seperti demam, batuk yang lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan, riwayat kanker di keluarga, muntah, kejang, atau pingsan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Bahkan kalau benturannya ringan tapi gejala-gejala tersebut muncul dalam waktu beberapa jam atau hari setelahnya, tetap penting untuk diperiksa. Pemeriksaan ini membantu memastikan tidak ada cedera serius pada otak yang biasanya membahayakan. Aku tanya lagi ya dok, kalau ada pasien dengan sakit kepala berat, biasanya penanganan di Alia Hospital Depok ini gimana sih? Kalau pasien datang dengan sakit kepala berat, pertama-tama dokter akan melakukan konsultasi dan pemeriksaan neurologi untuk menilai kondisi otak dan saraf secara menyeluruh. Kami juga menanyakan riwayat kesehatan, keluhan, dan faktor pemicu. Selanjutnya, bila diperlukan, pasien akan menjalani pemeriksaan penunjang seperti CT brain, MRI brain, atau MRI tulang belakang, tergantung pada gejala yang muncul. Pemeriksaan ini membantu dokter untuk memastikan tidak ada cedera serius, perdarahan, pembekakan, atau gangguan saraf lainnya. Setelah hasil pemeriksaan keluar, dokter akan menentukan penanganan yang tepat, bisa berupa obat-obatan, terapi, atau intervensi minimal invasif di cath lab. Semua dilakukan dengan pengawasan tim medis profesional di Alia Hospital Depok. Untuk pemeriksaan otak yang tepat itu pakai alat apa sih dok? Untuk pemeriksaan otak di Alia Hospital Depok ada beberapa alat yang bisa kita pakai. Yang paling umum adalah CT brain dan MRI brain. Itu untuk melihat struktur otak, mendeteksi apakah ada perdarahan, pembengkakan, atau kelainan lainnya. Kalau ada keluhan yang juga terkait tulang belakang, kita bisa lakukan MRI tulang belakang untuk memastikan saraf dan tulang belakangnya sehat. Caranya gampang. Pasien tinggal berbaring di meja pemeriksaan. CT brain memakai sinar X yang cepat dan efektif untuk mendeteksi cedera dan perdarahan. Sedangkan MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio. Hasilnya lebih detail tanpa radiasi, jadi bisa lihat tumor, pembengkakan, atau gangguan saraf yang tidak terlihat di CT scan. Semua pemeriksaan ini membantu dokter menentukan diagnosis tepat dan penanganan yang sesuai. Dok, tipsnya dong kalau kita habis kena benturan di kepala, apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama? Oke, kalau baru kena benturan di kepala, hal pertama yang bisa dilakukan adalah istirahat dulu. Jangan langsung beraktivitas berat supaya tubuh dan otak bisa tenang.
Kemudian bisa juga dikompres dingin di bagian yang memar atau nyeri untuk mengurangi bengkak. Selanjutnya, pantau gejala seperti mual, muntah, pusing parah, pandangan kabur, lemas, kebingungan, atau kejang. Kalau gejala-gejala itu muncul, segera periksakan diri ke dokter supaya kita bisa memastikan tidak ada cedera serius pada otak. Bahkan benturan kecil pun perlu diperhatikan. Jadi, jangan ragu untuk konsultasi. Wah, jadi gitu ya dok. Terima kasih dok penjelasannya. Sama-sama sahabat Alia. Jangan lupa, jika setelah benturan, jangan menunggu, tapi datangi Neurocritical Center yang menjadi bagian dari Center of Excellence Alia Hospital Depok untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Alia Hospital Depok, care with heart.